Baik, selamat malam. Bersama pembelajaran SQL. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu membuat sebuah tabel pada database di CMD. Nah, untuk kali ini kita akan membuat primary key pada tabel. Ada dua cara untuk membuat primary key pada tabel. Yang pertama, kalian akan menggunakan constraint. Yang kedua, dia secara langsung create table, nama table, tipe data, primary key, sudah titik koma, langsung enter. Yang kedua menggunakan constraint. Sebelum masuk ke command promptnya, pastikan dulu untuk sum pp dalam kondisi start untuk Apache dan MySQL. Terus kita langsung masuk ke cari CMD, command prompt. Setelah masuk ke CMD, di sini saya sudah langsung masuk ke database-nya. Untuk cara membuat database-nya, silakan lihat video sebelumnya yang sudah saya buat tutorialnya, cara membuat database, menghapus database, membuat tabel dan menghapus tabel. Kali ini kita akan membahas membuat primary key pada tabelnya, yang dimana primary key itu ini ya kata kunci yang dimana dalam kolom primary key itu harus tidak boleh sama, tidak boleh kosong, itu kuncinya. ID-nya tidak boleh sama, isinya tidak boleh sama, tidak boleh duplikat, atau kolomnya tidak boleh kosong, harus diisi. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, yang dimana yang sudah saya buat yaitu tabel jualan pada database jualan. Nah, untuk membuat tabel yang sudah ada primary key-nya atau membuat kunci sederhana primary key-nya, ada dua cara. Kita lihat dulu show tables. Nah, di sini empty set, berarti tabel pada database jualan belum ada. Di sini ada dua cara untuk membuat tabel yang sudah kita pasangin kunci primer atau primary key-nya. Cara yang pertama adalah ketik create table, create table. Di sini kita akan membuat tabel member. Kita contohkan karena database kita namanya jualan, maka tabel yang pertama kita buat di sini member. Create tabel member buka kurung ID underscore member. IP datanya char, value-nya 7, boleh di enter langsung untuk melanjutkan.
terus nama membernya, member nama member underscore member. Tipe datanya varchar, jumlah value-nya kita buat di sini nambahnya untuk nama ya 30, koma, enter, terus constraint. Nah, ini cara pertama, constraint pk underscore member primary key dalam kurung ID member, tutup kurung 2 kali titik koma. Di sini untuk constraint cara pertama kita menggunakan constraint primary key-nya kita letakkan di ID membernya. Setelah database-nya dibuat database jualan, create table member dalam kurung, buka kurung ID underscore member, tipe data char, jumlah value-nya 7, nama member varchar 30, maka di constraint itu kita tempatkan di ID member. Setelah itu kita klik tekan enter. Oke, kita perhatikan apa yang salah. Create table member, ID member char 7, nama membernya, nama member varchar 30. Oke, constraint salah ya untuk nama constraintnya, untuk constraintnya salah ini, constraint oke, constraint pk member. Setelah itu kita tekan enter. Oke, tandanya sudah berhasil. Query oke, kita lihat dulu show table. Kita lihat deskripsi definisi dari tabelnya, des member titik koma enter. Di sini terlihat bahwa kita menggunakan cara yang pertama constraint. Untuk ID membernya kita buat primary key dengan not null ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua sangat sederhana. Seperti biasa membuat tabel, langsung ditambahkan primary key-nya. Cara yang kedua yaitu create table. Nama tabelnya apa? Tadi member sudah kita buat ya. Yang kedua kita buat karyawan. Create table karyawan. Buka kurung ID karyawan, tipe datanya char, jumlah value-nya kita samakan juga 7 sama seperti ID member tadi. Terus langsung kita tambahkan primary key. Koma, langsung enter boleh. Terus ditambahkan
nama karyawan, tipe datanya varchar, jumlah value-nya 30. Oke, tutup kurung lagi, titik koma, baru enter. Query oke. Ini cara yang kedua. Sekarang kita lihat lagi, kita cek, kita tampilkan tabelnya. So, table pakai S ya. Nah, cara yang pertama tadi kita membuat table member yang sudah sekalian membuat primary key-nya. Yang kedua kita lihat deskripsi tabel karyawan yang kita buat dengan cara yang kedua tadi, karyawan, titik koma, enter. Oke, sudah kelihatan ya primary key-nya, primary key pada ID karyawan. Nah, itulah cara sederhana membuat kata kunci primer pada tabel. Nah, untuk menghapus primary key-nya, untuk menghapusnya ada dua cara. Ada dua cara juga. Jika primary dibuat dari create table, itu yang pertama. Jika primary dibuat dari create table, berarti cara yang kita buat pertama tadi itu menggunakan constraint ya, yang member. Nah, menggunakan create table berarti karyawan tadi ya, pada tabel karyawan kita akan coba hapus primary key pada tabel karyawannya. Nah, ini primarinya kita coba hapus, ketik di cmd alter table, nama tabelnya karyawan, drop primary key, titik 2 alter tabel karyawan, drop primary key, kita enter. Oke, kita coba lihat lagi, show tables titik 2. Oke, tabel pada karyawan yang baru kita hapus primary key-nya, kita coba buka lagi ya. Kita coba buka desc karyawan. Kita coba buka apakah benar-benar primary key-nya sudah dihapus. Oke, ternyata sudah benar ya, primary key-nya sudah dihapus. Ini primary key sebelum dihapus pada tabel karyawan, dan yang terakhir primary key sudah dihapus. Itu cara yang pertama. Cara yang keduanya adalah jika dibuat melalui constraint. Tadi cara yang pertama, kalau membuat primary key-nya pada create table, maka cara yang pertama ini tadi, alter tabel karyawan, drop primary key. Ini cara menghapus pertama pada primary key. Dan cara yang kedua, jika membuat table tadi menggunakan constraint, berarti kita cek lagi deskripsi pada tabel member. Oke, titik koma, enter. Nah, ini menggunakan constraint tadi kita buat ya. Pada tabel member kita menggunakan constraint membuat primary key-nya
Nah, di sini kita akan hapus cara yang kedua. Menghapus cara kedua jika dibuat melalui constraint. Ketik, caranya seperti ini. Ketik alter table member. Tadi kita buat member ya. Member drop constraint. Constraint pk underscore member. Oke, titik koma, enter atau ditekan enternya. Oke, di sini ada yang keliru. Apa yang salah di sini? Kita perhatikan, kita cross check ulang. Karena di command prompt ini salah titik koma itu bisa error ya. Salah penulisan huruf pun juga bisa error. Dia sangat sensitif sekali ini. Alter table member drop constraint. Constraint. Oke, coba kita buat ini tabel ya. PK member. Apa yang salah ini? Tabel member. Tadi kita membuat member ya. Nama tabelnya ini ID member ya. PK member tabel oh tabli tabli hmm, oke, constraint. Oke, kita coba enter. Alter table member drop. Atau kalau kita coba tabel karyawan tadi ini member. Oke, ternyata bisa ya, bisa dihapus juga. Kita coba lihat lagi. Member sudah terhapus ya.
Baik, sekian dari tutorial kali ini. Tunggu terus dan nonton terus video berikutnya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi bahan pembelajaran buat saudara-saudara, adik-adik yang menonton di YouTube.